Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan tutorialkan cara pembukaan dan pemasangan untuk shock breaker depan motor Honda Scoopy. Lebih tepatnya mengganti seal shock breaker depan ya, karena ada kebocoran nih itu. Ada bocor ini, mudah-mudahan di bagian asnya nggak kena. Sekaligus kita akan praktekkan pengetesan alat baru nih ya. Ini saya kecewa sekali, ini beli di online, toko online, harganya hampir 100.000. Nah, ini modelnya kayak gini nih. Nah, Keng, buka besi. Nah, ini untuk beli alatnya ini di toko online, tadinya warna merah nih, sudah kita cat ulang. Ini harganya kurang lebih 100.000, tadinya pendek segini. Nih, saat kita coba, nah ini kita buat baru nih. Sebelumnya untuk yang dalamnya ini tipis banget dari plat kaleng. Saat kita coba, kita tarik, ternyata sealnya nggak kena, ininya yang rusak, yang meleot. Makanya kita ayo kayak coba urut. Nah, sekarang selanjutnya saya penasaran nih ya. Saya renovasi ini dari bekas as shock depan. Nah, yuk urut nata. Nah, ini bekasnya nih. Ini kan kaleng bener tuh. Tuh. Ini posisinya kayak gini nih. Pasang. Nah, ini kan nanti mengembang, loh. Ya, mengembang, terus dia akan narik seal. Bukannya seal yang kena, malah ininya nih yang meleot. Tuh. Ininya yang meleot. Nah, terus saya penasaran. Nah, gimana caranya alat ini harus bisa digunakan gitu. Nah, saya buat dari bekas as shock breaker. Nah, as shock breaker kita kayak gini nih. Terus dilas, terus kita belah. Nah, terus kita rapihkan di bagian sininya supaya menjadi model kayak gini tuh. Oh, ya. Nah, ini kita bolongin. Nah, terus ini kita potong juga, ditambah pakai pipa, dilebih tinggikan lagi. Nanti langsung kita praktekkan nih. Mudah-mudahan ini alat yang efektif ya. Nah, kayak gini. Nah, ini dratnya, bautnya kita ganti dengan yang lebih panjang lagi. Nah, kayak gini. Nanti cara kerjanya, ini kan nanti dimasukin ke dalam seal, terus ini ditekan. Nah, otomatis dia akan mengembang. Nah, mengembang. Nah, tuh kan. Nanti ditarik dari sini. Silakan tertarik ke atas. Nanti kita langsung praktekkan. Untuk Scoopy ini biar lebih mempermudah ya, buka di bagian spakbor. Spakbor dibuka, terus buka as roda pakai kunci 19, pakai yang ring. Untuk megangan di belakangnya ini menggunakan kunci 14, dan untuk di bagian kaliper ini pakai kunci bintang, kunci L bintang T40 kalau nggak salah nih ya, T40, kunci L bintang T40. Nah, dan untuk buka yang bawah di sini ini pakai kunci L6 ya, dan untuk buka baut yang di atas di bagian segitiga ini pakai kunci 14. Nah, pakai kunci 14 ring. Sekalian untuk teman-teman subscriber yang nanyain di kolom komentar, ini kita jawab dengan video. Jadi alat-alat yang digunakan untuk lepas di bagian shock breaker motor Matic Honda, ini alat-alatnya. Kunci 14 ring. Nah, kalau susah bisa pakai bantuan
pipa yang bolong nih. Ini buat bekas shock breaker GL, masukin ke sini. Pokoknya pipa yang bolong untuk yang penting masuk ke bagian kunci, ke bagian sini nih. Nah, tuh cara prakteknya. Nah, gitu. Nah, dan untuk buka di bagian sini nih, kan di sini ada penahan kabel rem, selang rem. Ini pakai kunci 10. Nah, W10. Oke. Nah, untuk buka di bagian seal di bagian sini, kalau dicungkil-cungkil ini rentan terjadi rusak ke bagian tabungnya maupun ke bagian lebih utama sih ke tabung ya. Kalau pencungkilannya tidak efektif itu bisa merusak ke bagian tabungnya, bisa sempel dan juga bisa tergores bagian dalamnya. Oke. Untuk kuncinya ini bervariasi teman-teman ya, banyak di toko online modelnya kayak gimana. Yang penting beli tracker untuk alat cabut seal shock gitu, nanti banyak keluar model-modelnya. Kalau kebetulan munculnya yang model kayak gini warnanya merah pendek, ini kan udah kita renovasi, ini kurang efektif kalau sebelum dirobah kayak gini. Nih ininya kayak gini, ini kaleng bener loh. Terkecuali udah dirobah kayak gini, insya Allah efektif nih. Sekarang nanti kita coba buktikan. Karena untuk jenis tracker untuk cabut seal as depan itu banyak bervariasi ya, model-modelnya banyak sekali. Tinggal teman-teman cari aja di toko online, banyak modelnya. Ada yang dicungkil, ada yang kayak gini, macam-macam, banyak. Kalau misalkan dapat model kayak gini, disarankan teman-teman renovasi aja, nggak apa-apa nih. Ini dilas, ini dilas, nah terus dibelah, terus diperkecil supaya disatukan kayak gini nih. Kita lepas aja nih, nanti kita coba untuk contoh aja. Nah, ini disatukan kayak gini, ini supaya masuk ke bagian sealnya. Nanti ini dikasih baut, dia akan mengembang. Nah, gitu. Oh, ini mah dijamin nih, jamin kuat. Semacet gimana pun ini pasti kena. Jadi bukan keng ya, udah dulu. Nah, jadi di bagian baut L-nya itu dipukul dulu biar ada pergerakan di dratnya, supaya ada pergerakan, jadi mempermudah saat melepas di bagian bautnya. 50.000 pakai MPX anu salit. Masatik yang 65 ya. Ya, eta mah beda jeung hayangeun lomba beto. Dah awet meureun. Ya, ini pakai kunci L6. Dan sebelum kita buka di bagian situ, alangkah baiknya di bagian kepala bautnya, ini kan kotor pastinya di bawah. Ini dibersihin dulu dari kotoran. Ini kalau tidak dibersihin melejit. Nantinya kena enggak selek bautnya. Mantap. Nah, di sini ada ring. Oh.
di kedua-duanya, sok kanan dan kiri, di bagian bawahnya itu ada ring tembaga. Ini di bagian asnya, ini mudah-mudahan nggak kena, nggak baret ya. Kalau misalkan udah tahu ada kebocoran di bagian seal, di bagian shock breaker, itu dianjurkan sekali itu langsung ganti, langsung perbaiki. Karena kalau dibiarkan lama kelamaan ya, nanti bisa ke ini, ke asnya tergores, baret di bagian asnya. Kalau baret di bagian asnya, shock ini mau nggak mau harus ganti shock, nanti biayanya mahal lagi. Nah, coba geng, ini kita praktekkan nih. Nah, kita coba nih seberapa efektifkah di bagian alat pencaput seal ini nih. Ini sebelum kita coba ke yang lain, maksudnya sebelum kita coba praktekkan, ini kita ketahui dulu cara kerjanya kayak gimana. Nah, ini kan modelnya kayak gini tuh ya. Ini kalau mau renovasi alat ini, beli di online ini, nih, ini syaratnya kayak gini, harus masuk dulu ke sini. Tuh. Nah, setelah masuk kayak gini, ini pasang, ini di drat 12. Mau 13 bisa, mau 14 bisa, tapi lebih mudah untuk mencari dratnya, bautnya. Ini pakai drat 12 gitu. Nah, kan, tuh. Ini dikencengin terus. Otomatis dia akan mengembang di dalamnya. Tuh, mengembang. Oh, ini tinggal cabut doang. Nah, kita buka lagi. Ini cara kerjanya kayak gini. Cabut. Sekarang ini pasang. Mana tali yang nak? Nah, gini. Nah, sebelum kita ini ada yang belum kita jelaskan nih. Nah, di bagian ujung sini ini diruncingkan. Kenapa kita buat runcing? Kameranya tuh fokus. Kalau tidak diruncingkan, saat kena tekanan dia akan mengembang. Nanti melepasnya susah, melepas ini nih. Makanya kita runcingkan ujungnya. Tekan oli. Nah, ini gini. Nah, ini jangan terlalu masuk ke bagian dalam. Yang penting pas di bawah seal. Di bawah bakal lumayan ya. Sampai 15. 150 lebih. Nah, tuh. Nah, klek. Nah, tuh, udah kenceng. Ini tinggal masukin. 100 ribuan. Tapi masih ada kan ya? Dipasang. Kayak aja 19 lagi. Nah, udah. Dapat, ini tinggal dikendorin, langsung kena nih. Walaupun mau macet kayak gimana pun, ini insya Allah kena. Tarik. Nah, tuh kena. Kita lihat, coba polosin lah keluar, dah ada dulu, oh hasilnya masuk. Nah, kan, ini efektif banget tanpa merusak ke bagian tabungnya tuh. Oke, kita buka yang satunya. Oke,
pasang lain aja. Mana teh murna? Nah, pasang. Nih, ya teman-teman nih. Tuh. Ini yang belum kita lepas. Nah, ini sebelumnya ini bekas dicungkil-cungkil tak ya. Kalau misalkan pelepasannya menggunakan cungkilan, ini akan merusak ke bagian tabungnya nih. Contohnya kayak gini nih tuh. Tuh. Ya, kalau sebenarnya dicungkil juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati, nggak akan merusak ke bagian tabung. Tapi sensitif sekali, salah sedikit udah merusak ke bagian tabung. Ya, mau dicungkil mau gimana pun bebas. Ya, yang penting hati-hati intinya. Ya, ini kita buat alatnya, kita mempermudah untuk mengefisiensi waktu, ya, dan mempermudah untuk proses pelepasannya tanpa merusak juga. Masukin coba. Di luhur di handap pensil nabe ulah kajerotin. Nah, puter ya, nak. Nah, mantap. Gas. Ke rumah kekajaman, iya can jadi. Karak iya. Karak jadi kamari ya, udah ngerenovasi lagi. Gimana nyangka lagi? Hah? Menang ngimpi. Oh, mantap. Ah, tetap lauknya, guys. Belum dengar apa? Mantap tuh. Tuh kan, ya teman-teman. Oh, ini efektif sekali. Mempermudah. Ya. Ini asli, ini mempermudah. Mau macet gimana pun ini langsung kena. Tuh. Oke. Tanpa merusak ke bagian tabungnya. Nih yang ditakutkan ya teman-teman nih, kalau dicungkil, kalau nggak hati-hati menggunakan, kalau misalkan menggunakan pahat, dipahat dari sini pakai yang runcing, klek, ya, nanti tabungnya tergores bagian dalamnya. Nanti teman-teman mau ganti beberapa kali pun nah, contohnya kayak gini nih. Nah, tuh kan, ini bekas pahatan, dipahat, dicungkil, ya. Nantinya kalau misalkan ini goresannya parah dalam, nanti diganti seal beberapa kali pun akan tetap bocor. Kenapa saya bilang bocor? Nantinya nih, bukannya si oli rembesnya dari seal bagian tengah, kan biasa pada umumnya rembes oli rusak seal itu dari lingkaran diameter lubang tengah. Kalau ini rusak bagian luar tabungnya, nanti oli rembesnya ke sana. Walaupun diameter tengahnya masih bagus, masih lentur, fleksibel, dia bocornya ke sana. Gitu. Pertama itu kalau dipahat, tapi kalau hati-hati masih ada toleransi nggak apa-apa. Yang penting hati-hati, mau dicungkil dipahat juga nggak apa-apa. Yang penting hati-hati gitu. Dan yang kedua, kalau dicungkil kayak gini pakai gagang sok, biasanya juga pakai gagang sok kayak gini, dipukul klek. Nah ininya biasanya sempel, ya, sempel ininya biasanya tabungnya, ya. Dan juga itu kembali ke cara pengerjaannya masing-masing. Mau dicungkil, mau dipahat juga nggak apa-apa. Dicungkil juga bisa. Yang penting hati-hati. Kalau mau teknik cungkil, ya, ini harus diganjal. Diganjal pakai kain yang tebel kayak gini tuh. Nah, tebel, dicungkil, pukul, terus di sekeliling, seider kayak gitu. Ya, semua. Insya Allah aman, ya kan? Ya. Tapi untuk mempermudah lagi, lebih mempermudah pakai itu tadi. Ya, kalau nanya alatnya belinya di mana, di toko online. Cuman kita rubah nih ininya nih, karena saya kecewa sekali beli di toko online, ternyata plat dalamnya ini kaleng. Ya, malah ininya yang meleot, bukannya kena sealnya, malah ininya yang meleot. Ya. Dan untuk penekan di bagian sini, ini bisa bikin dan juga bisa beli. Nah, untuk cabut di bagian pennya pasang kayak gini, ini kunci, ini tekan. Apa Cipul? Ini tinggal cungkil di bagian pinnya gitu. Nah, untuk pencucian banyak teman-teman yang nanyain, Bang, untuk cuci di bagian asnya, di bagian soknya, olinya pakai apa? Nih, pakai air. Oh, menghemat ya, menghemat. Kalau pakai bensin ini mahal, dan juga kalau dalamnya banyak lumpurnya, susah sekali kalau pakai bensin, itu menghabiskan beberapa liter bensin gitu.
Tapi kalau pakai air kayak gini, pakai sabun colet, pakai merek apa aja bebas, pokoknya pakai sabun colet, pakai deterjen intinya. Nah, sampai bersih dalamnya juga gitu, semuanya bersihnya. Nah, terakhir sebelum kita pasang, kita tuskan dulu, setelah tuskan disemprot. Nah, disemprot, setelah disemprot, kalau pengen rajin lagi bisa teman-teman bilas menggunakan bensin untuk bilasnya. Ya, itu aja udah. Oke. Tuh. Ya, kalau mau nyuci pakai air, ini airnya harus kayak gini tuh. Harus banyak. Kalau sedikit bukannya bersih, nambah nanggung nantinya. Oke. Oke ya teman-teman nih. Ini kita skip videonya, setelah bersih kita lanjut ke proses pemasangan gitu. Oke ya teman-teman nih, kita lanjut ke proses pemasangan. Ini sedang dibersihkan dulu, di finishing pembersihan pakai tisu ya. Nah, jadi si dalam-dalamnya diusahakan sampai benar-benar bersih gitu. Tuh. Nah, oke. Dalamnya harus bersih dalamnya. Tuh. Ya. Ini asnya alhamdulillah belum ada goresan. Ayo isuk-isuk dipencet bisu lawat. Oh. Mantap dulu. Gus ngosar kayak mencet butang ayo pak terus. Ya, lain ya, ini pentingnya. Betul, jangan doang di pinggir atau dompian kan. Nah, untuk ringnya ini ada dua ringnya, kanan dan kiri. Untuk pemasangannya yang runcing di bawah, yang tumpul di atas gitu. Sebenarnya bolak-balik juga bisa, untuk pemasangan bolak-balik juga bisa ya, bebas. Tapi kalau misalkan kebalik, yang runcing di atas, yang tumpul di bawah, nanti untuk pelepasan sealnya agak sedikit susah. Kenapa saya bilang susah nih? Karena ini seal baru. Nah, kenapa saya bilang susah? Karena nah di sini tuh, kalau pemasangan yang runcing di atas, di sini nggak ada space nantinya. Jadi untuk mencabut di bagian sealnya, ini nggak ada space, susah tuh di dalamnya. Ya. Tuh. Kalau misalkan yang tumpul di atas, ini ada space dalamnya, dikit, gitu. Ya. Sekarang lanjut ke proses pemasangan. Udah pakai bersih. Ya, pasangnya. Ini tuh, yang runcing di bawah, yang tumpul di atas. Kasih di bagian seal-sealnya, ini kasih stempet. Di sananya ditabungnya, mau ditabungnya bisa, begitu. Mau di sininya bisa. Nah, untuk pemasangan sealnya, ini jangan kebalik teman-teman nih, ya. Ini yang tuh, yang ada tulisannya, ini letaknya di atas, yang ada tulisannya ini letaknya di bawah. Tuh, ya. Tuh. Kalau yang pegasnya pokoknya pegasnya gede, ini letaknya di bawah. Nah, kalau ini yang pegasnya kecil, nih letaknya di atas. Ini bensil pink ya. Beran stempet. Ini kasih stempet. Ya, untuk supaya lebih awet lagi ke bagian si sealnya. Ini stempet. Nah. Kemudian
Nu tumpul, nu seket dihadap, nu suk nu tadi. Pasang. Nah. Ini harus ringan itu. Nah, setelah ringan bisa dicabut lagi. Nah, kita bersihkan. Nah, untuk informasi pemasangan seal, ini bisa pakai kunci kleker magnet, pakai karisma nih, diameter ininya. Tinggal pasang doang, pukul dari atas, dak gitu. Dan juga kalau tidak punya alat ini bisa pakai bearing bekas juga bisa. Untuk ukuran bearingnya 6301, itu udah pas, tinggal pukul doang, udah presisi. Nah, sekarang pemasangan sulingan. Di sana ada pegasnya, peredam jedak. Jedak jeduk. Nah, kalau misalkan saat pemasangan nih, misalnya saat pemasangan ya, atau pelepasan di bagian baut di bagian sini, ya. Ini misalkan muter dalamnya, ini teman-teman tinggal pakai pipa aja, pipa yang panjang, ditusuk dari belakang, klok, pukul, des, terus ini puter. Bertujuan supaya tidak gerak di bagian sulingannya gitu. Oke. Itu aja udah. Kalau untuk pemasangan bisa pakai kunci T kayak gitu, ditahan. Kayak kunci T. Tại nãy giờ. Non. Olian. Ring tebagan. Ring non ah. Tebagan itu ya. Han. Hiji. Ringan hiji. Untung aja. Kalau untuk kelas-kelas standar shockbreaker ini tidak perlu ada renovasi, terkecil ada permintaan konsumen yang lebih lagi supaya rebonnya lebih dan supaya baliknya pokoknya dibuat lebih lah gitu, lebih dari bawaan pabrikannya. Bisa direnovasi di bagian sulingan, nah lubangannya si kompresinya supaya lebih cepat keluar masuknya gitu. Ini sulingannya dibor, di lubangnya lebih besar, dibuat lebih besar dikit gitu. Nantinya lebih ngempul gitu. Ya, ribonnya agak berkurang. Bisa juga dari oli shock juga bisa. Kalau lebih encer oli shock, ribonnya berkurang. Kalau lebih kental oli shock, dia akan lebih ribon gitu. Baliknya agak lambat. Kalau olinya encer, baliknya cepat. Nah, untuk takaran oli kita buat untuk motor standar ya, kita kasih 6,5 mili. 65 mili bukan 6,5 mili, 65 mili. Terkecuali untuk ada beban yang agak berat bisa kita tambah jadi 70 mili. 6,5 60 gitu. Kalau pengen lebih ringan lagi pakai 60, lebih enak lagi, lebih empuk lagi pakai 60 mili. Tapi kembali lagi tergantung motornya sih. Ya, kalau untuk jenis motor Honda Beat, Scoopy gitu, takarannya standarnya segitu. Tidak kurang dari 50, tidak lebih dari 70. Kalau lebih dari 70 itu nggak enak, keras. Kalau kurang dari 50 nanti dia terlalu empuk.
Nyalep. Dan juga takaran oli itu sesuai, kita harus mengenal jenis olinya dulu. Kalau misalkan kental, takaran olinya bisa dikurangin. Kalau olinya encer, ya takaran olinya harus ditambah lagi, dilebihkan lagi. Teman-teman harus tahu dulu. Pokoknya kalau misalkan susah sih ngejelasin ya, harus butuh proses gitu, butuh waktu. Jadi untuk menjelaskannya lumayan kesulitan. Susah dijelaskan tapi bisa dipahami gitu. Dipahami oleh diri sendiri, tapi untuk menjelaskan itu karena susah. Nah, untuk pengetesan kenapa kita balik kayak gini? Ya, untuk pengetesan kenapa kita balik kayak gini? Karena untuk ngetes seal ini bocor apa enggak nih. Seal di bagian sini nih, di ujung di bagian tutup ini takut bocor, dia langsung keluar ketahuan. Hirup-hirup. Hirup. Waduh, eta karbu paling ge. Baru blok. Oh, blok. Anak doang. Anak kamari. Karbuna. Ganti 500.000. Mau sedang. Kalau tuh ini kurang dijaga, pas. Naik turun lah, naik turun lah. Nah, jadi kita naikin turunin terus supaya si angin yang di dalam tuh lebih, udara dengan oli itu supaya lebih sinkron gitu, ya. Nah, yang pegasnya yang rapat itu taruh di bawah, yang renggang taruh di atas. Tadi ya diangkat-angkat gitu tuh. Enggak benar. Enggak. Eta. Minyak kemarin Wah, Sunda nukut. Kalau di jalan tenan eta. Oh, tukar pelak. Oh, dipindahkan gitu. Mana betus tuh? Mana betus sih ya? Oh, berarti tambal bae. Iya. Anu dipakai hiji doang. Anu bana bagus. Nya. Nya. Betul sambalkeun. Ya. Nu dipakai manu ban rintik dong lain. Ya. Bana baneta. Oke. Goreng banana. Oke. Nya. Nya. Betul beta mah. Ira atau tidak tahu tahun harum. Nah, mantap. Ada bocor apa? Bawahnya. Bocor. Bawah. Yes. Anh mà tự giờ ta đế gak ada lah tapi dia cokol deh. Jadi kocok. Karena seimbang, bisikan karena ban makan sebelah. Tahu mana teh goreng. Ini obat jadi kocok heula. Beda lah obat. Oh, sehingga kandang manuk iba di layang tuh. Walet. Nah. Enggak cepat si Alvin banget.
Jadi di bagian dalam tabung itu kompresi angin dengan oli itu supaya lebih menyatu gitu, seimbang. Kayaknya orang dibungka kayak karbuna semprot hirup ngemposnya Gas deh. pae blak bak bak Pae. kumaha Karena cukup jauh tenagaan. wah kancana diganti karbu kayak penyakit gitu Tadi mah kerja ganti karbu mah. Pae. total Iya non digas ya. Bilang. pae Akhirnya gas deh. Langsung pae pae. wah di mata kuatan Wah, ini menang tadi ke Segaleng. Eta begitu. Oh, tenagaan tapi kun pelaunan. Kan ieu mah gas mah kulir tuh. oh embeng siap Orang lagi ngesang. ngopi heula to Pokoknya tas ngopi. nyusuk ge Nah, lo di sawah. Kau. Andaikan malam yang sepi dapat bicara. Pasang dulu sebelah, dikencengin sebelah. Nanti untuk mengatur yang satunya kita berpatokan pada as pada as roda gitu. Jangan berpatokan pada atas, biar atas mah agak sedikit muncul nggak apa-apa, sedikit masuk nggak apa-apa. Yang penting di bagian as itu harus ringan masuknya, keluar masuknya di bagian as roda. Mesan es lah, dah nak pinggir. Atau nyusu atau nyusu? Hah? Dibuka. Pindah ke depan ya tadinya. Kena boyor ini esnya. Yang orang itu CS. Nu boyor mah es bae. Bawa naon kabar asu pengeuleuh balik di bilang deh. Nah. Black pen. Leker naon? Burita. Aya. 185. Iya. Gunawan. Kayak bagus kayak mahal. Artinya kayak apa eta? 300 lebih. Bisa laju. Iya.
ya buat. Maafin. Nah Cina gitu mahal. Pohon itu kamu tuh kan beli eta lah niat beli eta keburu beli. Nih ya nih teman-teman nih. Ini atasnya mah biarin, mau muncul juga nggak apa-apa, mau lebih ke bawah nggak apa-apa. Syukur-syukur sih rata, kanan dan kiri atasnya rata. Yang paling terpenting ini di bagian sini. Nah, di bagian as. Coba syukur nih. Nah, ini harus benar-benar ringan. Tuh. Ya, harus benar-benar ringan. Kalau misalkan di sini nggak ringan kencang, berarti itu menandakan si as ini tidak rata kanan kirinya gitu. Beda. Tinggi dan rendah gitu. Nah, sekarang kita pasang. Tuh. Nah, dengan satu catatan lagi nih. Untuk pemasangan roda, nah, ini kan segini nih. Ya, segini. Jadi di bagian sini saat dikencangkan ini jangan sampai ada paksaan ini semakin megar dan semakin kuncup. Jangan, harus segini pas gitu. Jangan ada paksaan ring kanan kirinya gitu. Kalau misalkan ada paksaan ini lebih ketekan as misalkan shock breaker juga tidak akan enak, akan keras, akan bantat, dan kepada seal juga akan cepat rusak, kepada asnya juga akan cepat baret. Sama halnya juga kebalikannya, kalau terlalu megar sama juga ke ininya ke shocknya kurang enak, jadi bantat, keras, dan ke bagian seal cepat rusak, dan ke bagian asnya cepat baret juga. Ya, oke ya. Eta Bodon kapian. jangan pian. Tuh. Nah. Tuh. Lain. Ada kardus beren. Coba angkat kardus nabe ta ganjel ta. Oh, geus nyokot di jero lomba ya. Nyokot ta. Dengan ban. Cokel tot.
Ngesang. Kasetor. Nah, untuk celah di bagian space di bagian kanan kirinya, ini jangan ada paksaan, harus benar-benar longgar gitu. Harus benar-benar ngepres, longgar nggak boleh, terlalu rapat nggak boleh, harus pas. Nah, ini juga sama. Nantinya kalau di sini ada space, dikencengin, si asnya akan kuncup. Si asnya ini dengan ini diameter atas dan bawah akan rubah, atas diameter lebih besar, ke bawah kecil gitu. Jadi itu tidak akan optimal cara kerjanya. Nah, itu pakai kunci T40, T bintang, kunci L bintang T40. Kalau untuk Yamaha T50. Kalau untuk Honda, semua Honda itu T40. Kalau untuk Yamaha, semua Yamaha itu pakai T50. T bintang. Bukan TL, L bintang gitu. T deh. L bintang T50 untuk Yamaha, L bintang T emang ayat T ya T kiro tanda lawan pakai kunci T atau T kiro T40. Nah, untuk di bagian situ pakai kunci 10 10L ya. 10 10 palang. Guys, Oke. coba. Terus Coba, geng, nyot geng, ulen tuh. Nih, mantap. tuh. Empat, Kayak ada talus Bogor nih. bo. Tes. Oke, ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, sedikit ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Informasi juga, ya.